Karena di atas usia 9 itu sudah mampu masuk dalam usia taklif, di mana orang itu berakal dan bisa menjadi baligh. Nah, kalau sudah masuk taklif, akal dan baligh, maka apa sekarang hukumnya? Hukumnya apa yang dia perbuat kembali ke dirinya, bukan ke orang tua lagi. Lepas sudah tanggung jawab orang tua. Tapi di saat orang tua tidak mengajarkan, berarti di sini ada ikut andil. Si anak berdosa dan si orang tua bisa saja terkena dosa dampak daripada si anak. Kenapa? Karena kurangnya perhatian terhadap anak waktu kecil. Ya, kurang perhatian, tidak memberikan sesuatu yang seharusnya. Misalnya dalam segi sholat, dia nggak ngajarin, nggak pernah udah orang tuanya males sholatnya, ngajarin enggak, bawa ke tempat untuk belajar juga enggak. Ya, ini berarti di saat orang ini sudah baligh, si anak, apakah anak ini berdosa kalau ninggalin sholat? Berdosa, karena sudah ada kewajiban bagi dirinya. Dan apakah orang tua juga ikut dosa? Iya, selama anak ini tidak mengerjakan sholat karena sebabnya orang tua dulunya tidak mau mengajarkan, maka dosanya terus nyambung. Namanya dosa jariah. Naudzubillah. Tua mengajarkan, kamu harus sholat, kalau sholat begini waktunya, diajarin semuanya. Dan anak menurut, tahu tentang sholat. Di usia balik anak gak mau sholat. Nah, sekarang apakah dosanya kembali ke orang tua? Enggak, udah tanggung jawab sendiri si anak ini. Ya, jadi kenapa si anak ini atau seseorang meninggalkan sholat? Pertama ya tadi, ya mungkin kurangnya pendidikan. Tapi kalau sudah dididik, masih dia meninggalkan sholat, apa permasalahannya? Permasalahan kedua biasanya lingkungan. Pergaulannya sama siapa? Kalau dia bergaul sama orang yang rajin sholat, biasanya ya lebih mudah lah orang mau ngerjain sholat. Ini enggak, bergaulnya sama orang yang nggak pernah ngerjain sholat, terus dia mau rajin sholat, sulit. Walaupun bisa, tapi sulit. Nggak semudah yang dibayangkan, di mana orang tinggal atau duduk nongkrongnya sama orang yang nggak pernah sholat, terus dia menjadi orang yang paling rajin mengerjakan sholat. Itu sulit sekali. Ya, ataupun lokasi misalnya di mana lokasinya banyak kan yang non muslimnya. Nah, bagaimana? Itu kembali lagi ke orang tua tadi. Kalau orang tua mendidik anaknya dan anak ini tumbuh dewasa walaupun di tempat lingkungan yang non muslim sekalipun, akan tetap mengerjakan sholat. Karena sholat ini kadang-kadang permasalahannya satu. Permasalahannya dia merasa bahwa sholat ini adalah sebuah perintah yang bukan kebutuhan bagi dirinya. Apa ini sholat? Sholat ini kebutuhan. Kamu ini butuh sama sholat. Kamu ini butuh waktu berhubungan sama pencipta. Ya, dibesarkan. Yang namanya sholat ini dibuat besar dalam hatinya. Di saat dia merasa butuh, seperti layaknya orang butuh makan, butuh minum, dia butuh sama yang namanya sholat, maka di sini dia akan sulit meninggalkan sholat. Tapi di saat dia enggak, sholat ya udah, kan nanti bisa, kan merasa bahwa sholat ini yang membutuhkan dia, bukan dia membutuhkan sholat. Nah, ini kebalik. Kalau udah dia merasa sholat ini butuh dia, ya orang malas ngerjainnya pasti otomatis. Ya, itu biasanya faktornya dari segi merasa tidak butuh dengan yang namanya ibadah. Ya.